Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Eka Pratama dengan NIM 2023 11 Pada pertemuan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang kontrol adaptif float frequency control LFC pada microgrid dengan penetrasi energi surya dan angin. Perkembangan sistem tenaga listrik modern saat ini semakin mengarah pada pemanfaatan microgrid yang terintegrasi dengan sumber energi terbarukan, khususnya energi surya dan angin. Kedua sumber energi ini memiliki karakteristik utama yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Namun, sifat alaminya yang interten dan bergantung pada kondisi cuaca menyebabkan terjadinya fluktuasi daya output yang signifikan. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar terhadap kestabilan sistem, terutama dalam menjaga load frequency control atau LFC, agar frekuensi sistem tetap berada dalam batas normal. Pada sistem tenaga konvensional, kontrol frekuensi biasanya diatur melalui turbin uap atau gas dengan model prediktif yang relatif stabil. Akan tetapi, pada microgrid dengan penetrasi energi yang surya dan angin, metode konvensional menjadi kurang efektif karena sifat dinamis dan ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kontrol adaptif yang mampu menyesuaikan parameter kontrol secara real-time terhadap perubahan kondisi beban dan variabel daya terbarukan. Kontrol adaptif LFC ini diharapkan mampu meningkatkan keandalan, fleksibilitas, dan kualitas daya pada microgrid, sekaligus mendukung transisi energi menuju sistem kelistrikan yang lebih hijau dan efisien. Untuk prinsip kerjanya itu sendiri, pada sistem microgrid, stabilitas frekuensi sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara daya pembangkit dan beban. Ketika beban meningkat atau pasokan energi dari surya dan angin berkurang, frekuensi sistem akan cenderung turun. Sebaliknya, jika daya pembangkit berlebih, frekuensi akan naik. Load frequency control, bisa disingkat LFC, berfungsi menjaga frekuensi agar tetap berada di sekitar nilai normal, biasanya 50 Hz atau standar internasional, dengan melakukan koreksi otomatis terhadap ketidakseimbangan daya tersebut. Namun pada microgrid yang didominasi energi terbarukan, tantangan muncul karena karakteristik energi surya dan angin yang interten dan sulit diprediksi. Fluktuasi intensitas matahari dan kecepatan angin membuat pasokan energi tidak stabil, sehingga LFC konvensional seringkali lambat merespon perubahan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kontrol adaptif yang mampu menyesuaikan parameter kontrol sesuai kondisi sistem secara dinamis dan real time. Prinsip kerja kontrol adaptif LFC adalah mengupdate parameter pengendali secara otomatis saat mendeteksi adanya defisiensi frekuensi. Misalnya, ketika daya surya tiba-tiba turun karena tertutup awan, kontrol adaptif segera mengatur kontribusi baterai atau ESS atau generator cadangan untuk menstabilkan frekuensi. Sebaliknya, saat daya terbarukan berlebih, ESS dapat menyerap energi agar tidak terjadi kenaikan frekuensi. Dengan mekanisme ini, microgrid dapat beroperasi lebih stabil, fleksibel, dan handal meskipun penetrasi energi surya dan angin sangat tinggi. Di sini ada diagram blok dari microgrid itu sendiri. Kita akan menjelaskan sedikit alur kerja dari blok diagram tersebut. Alur kerja
Sistem ini dimulai dari pembangkitan energi yang berasal dari thermal unit, panel surya, dan ladang angin. Energi dari sumber terbarukan lebih dahulu melewati konverter dan transformer sebelum masuk ke utility grid. Sedangkan thermal unit langsung terhubung ke grid. Grid ini kemudian menyalurkan daya ke berbagai beban industri maupun beban lainnya. Selama proses berjalan, frekuensi sistem dapat dipantau melalui unit frekuensi measurement. Data pengukuran frekuensi tersebut dikirim ke Control and Monitoring Center yang menjadi pusat pengambilan keputusan. Apabila terjadi deviasi frekuensi akibat perubahan beban atau fluktuasi output energi terbarukan, pusat kontrol akan mengaktifkan load frequency control atau LFC untuk menyesuaikan daya keluaran khususnya dari thermal unit karena lebih stabil dan mudah dikendalikan. Di sisi lain, auxiliary devices seperti baterai juga dapat membantu meredam ketidakseimbangan daya dengan menyimpan atau menyuplai energi sesuai kebutuhan. Jika penyimpangan frekuensi cukup parah, sistem proteksi under atau over frekuensi akan bekerja dengan memberi sinyal ke sirkuit tertentu sehingga sistem tetap aman. Dengan alur diagram blok ini, microgrid mampu mempertahankan kestabilan frekuensi meskipun dipengaruhi oleh ketidakpastian energi surya dan angin. Sekian penjelasan diagram blok ini. Kemudian kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu kontrol adaptif LFC berperan penting dalam menjaga kestabilan frekuensi pada microgrid yang terintegrasi dengan energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin. Karena sifat energi terbarukan yang fluktuatif dan sulit diprediksi, diperlukan sistem pengendali yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi, beban maupun pasokan daya. Thermal unit berfungsi sebagai penyangga utama kestabilan, sementara perangkat konverter, auxiliary devices, dan proteksi frekuensi mendukung keandalan operasi sistem. Melalui pemantauan frekuensi secara real-time dan pengendalian adaptif, microgrid tetap dapat beroperasi dengan stabil, efisien, dan aman meskipun menghadapi ketidakpastian dari sumber energi terbarukan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.